Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Fadia dari kelas Vertebrata Air 01. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sedikit dari soal ujian yang telah diberikan. Jadi pada yang pertama yaitu jelaskan beberapa perbedaan mendasar antara hewan avertebrata dan vertebrata. Jadi vertebrata memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai chordata. Sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai invertebrata. Kemudian jelaskan pula aplikasi ilmu avertebrata air dalam bidang penangkapan ikan. Jadi, avertebrata berperan penting dalam bidang penangkapan ikan karena dapat memakan ikan, pemangsa ikan dan juga parasit ikan. Kemudian soal yang kedua. Jelaskan ciri khas morfologi porifera, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya beserta aplikasi dalam bidang pengelolaan perikanan. Contohnya pada bidang budidaya, konservasi atau perikanan tangkap. Jadi jawabannya adalah organisme multiseluler primitif. Habitatnya di perairan umumnya di lautan dan sebagian perairan tawar. Memiliki bentuk tubuh seperti tabung atau vas bunga, tetapi bentuknya asimetris dan bervariasi. Permukaan tubuhnya berpori dan ada bukaan yang paling besar di bagian atas. Selain itu, mereka tidak memiliki rongga sejati, yaitu tidak bisa dibedakan antara organ-organnya seperti mata, hidung, dan telinga. Itulah mengapa porifera bersifat parazoa. Porifera tidak memiliki sistem saraf, pencernaan, dan sistem pernafasan. Sistem di dalam tubuhnya bekerja hanya melalui aliran atau saluran air yang keluar masuk lewat pori-pori tubuhnya. Pencernaan dilakukan secara intraseluler di dalam keanosit dan ameobosit. Tubuhnya melekat pada suatu dasar dan sedenter atau menetap. Memiliki 3 tipe saluran air yaitu askon, sikon, dan leukon, termasuk hewan diploblastis. Sebagian besar hewan spon merupakan hewan hermafrodit karena tidak memiliki rongga sejati. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual, di mana reproduksi aseksual dengan cara tunas dan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual dengan cara fusi gametik. Pencernaan makanan pada porifera adalah air dan plankton. Masuk ke porifera melalui ostium menuju spongozoel, kemudian di plankton akan disaring oleh mikrofili sel keanosit. Plankton akan masuk ke dalam sel keanosit untuk dicerna. Kemudian hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amoebosit. Kemudian aplikasinya misalnya pada porifera memiliki peranan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Peranan porifera bagi kehidupan manusia sebagai spons, mandi, dan alat gosok. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi obat penyakit kanker. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan ciri khas morfologi Annelida, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya dan aplikasinya dalam bidang pengelolaan perikanan. Contohnya dalam bidang budidaya, konservasi, dan perikanan tangkap. Jawabannya adalah filum Annelida juga memiliki salah satu karakteristik khas dari cacing tanah, yaitu simetris bilateral dan memiliki rongga tubuh yang besar dengan isi cairan. Ketahui juga bahwa filum Annelida memiliki 2 cara reproduksi, yakni secara seksual dan aseksual, di mana reproduksi aseksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya. Sementara reproduksi aseksual pada filum Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Aplikasinya sering digunakan yaitu nelayan sering menggunakan cacing welur dengan nama ilmiah Namalichastis yang termasuk ke dalam kelas Olichaeta.
Cacing ini menyerupai cacing tanah, tetapi dia memiliki banyak kaki di sisi tubuhnya, dan cacing ini merupakan umpan andalan para nelayan. Kemudian soal yang yaitu jelaskan ciri khas morfologi protozoa, sistem pencernaannya dan sistem reproduksinya, serta aplikasi dalam bidang pengelolaan perikanan. Jawabannya adalah protozoa adalah eukariotik atau inti dilindungi membran inti, sehingga substansi genetik atau kromosomnya terpisah dengan sitoplasma karena ada pembatas membran inti. Bentuk sel umumnya protozoa termasuk kategori organisme heterotrof karena organisme ini tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri untuk bertahan hidup. Dalam rantai makanan sebagai zooplankton, beberapa jenis bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak, memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada tiap fase dalam siklus tropozoid, akan aktif mencari makan dan bereproduksi selama kondisi lingkungan memungkinkan. Jika kondisi tidak memungkinkan kehidupan tropozoid, maka protozoa akan membentuk cista, bahkan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi dan berbanding tebal mirip dengan endospora yang terjadi pada bakteri. Pada saat sista protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah, umumnya berkembang biak dengan membelah diri. Aksi protozoa terjadi dengan yang pertama secara aseksual dan dengan cara seksual. Pada aseksual, tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa seperti halnya Plasmodium akan melakukan proses reproduksi melalui cara aseksual dengan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan serta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa baru. Kemudian, reproduksi dilakukan dengan cara seksual, di mana proses reproduksi melalui cara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.